Kini saatnya saya cari tahu apa yang terjadi dengan Aziza. Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita bernama Aziza yang saat itu baru bangun dari tidurnya. Secara tiba-tiba, iblis Aswala muncul dan menyuruh Aziza untuk menjadi pengikutnya, karena kalau enggak nyawa Alif akan terancam. Mendengar hal itu, Aziza pun berusaha keluar dari ruangan tersebut. Namun sayangnya pintu kamar telah terkunci dengan sendirinya dan ia hanya bisa melihat dari kejauhan. Meski Ustadz Kodrat sudah berusaha membacakan doa ruqyah, entah kenapa anaknya masih saja memberontak dan mulai hilang kesadaran. Di momen itulah Aziza terpaksa menuruti kemauan iblis tersebut, di mana ia akan menyembah, asalkan jangan mengganggu anak dan juga suaminya. Mendengar hal itu, iblis Aswala pun hanya tertawa, dan inilah yang terjadi. Setelah kejadian tersebut, Kodrat ditahan di penjara selama 3 tahun karena dituduh telah menghabisi nyawa anaknya sendiri. Dan selama itu pula, Aziza sering menjenguk suaminya, sembari membawakan makanan untuknya. Sampai di titik di mana Aziza mendapat kabar bahagia dari salah satu sipir bahwa sebentar lagi Ustadz Kodrat akan bebas. Mendengar hal itu, Aziza pun sangat bersyukur. Tapi di sisi lain ia sangat sedih mengingat dulunya pernah melakukan salah satu dosa paling besar, yakni telah menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saat ingin sholat taubat pun Aziza selalu diganggu dan dibuat kesulitan untuk membacakan beberapa ayatnya. Tak lama kemudian salah satu sipir mulai bertingkah aneh sembari membawa rantai di tangannya, di mana ternyata iblis Aswala telah merasuki pria tersebut dan ingin menghabisi nyawa Kodrat di malam itu juga. Melihat hal itu, para sipir lain berusaha untuk menghentikan aksi tersebut. Sedangkan Aziza yang kebetulan ada di sana pun bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi. Sontak ia sangat terkejut begitu tahu kalau sumber keributan itu adalah suaminya yang digantung. Bu, jangan masuk, Bu! Dari kejadian itulah membuat Aziza sangat depresi sampai dirawat di rumah sakit jiwa. Nah, sekarang kita kembali lagi ke masa sekarang. Setelah dari pesantren Kahuripan, Kodrat berusaha mencari keberadaan istrinya dan berhasil mendapatkan informasi kalau ternyata saat ini Aziza sudah bekerja di pabrik benang bersama dengan teman dekatnya. Awalnya kerja di tempat itu terlihat biasa-biasa saja, sampai di titik di mana para buruh pabrik mulai menghilang satu persatu tanpa alasan yang jelas, termasuk Murni yang merupakan teman dekat Aziza. Di mana manajernya bilang kalau ini semua adalah kecelakaan saat bekerja. Lama banget mandinya. Maaf, Mbak. Di sisi lain, Sri yang baru selesai mandi tiba-tiba diganggu sosok mengerikan. Dia pun berusaha meminta pertolongan kepada teman-temannya, namun anehnya tidak ada siapapun di sana. Sampai akhirnya yang ternyata itu semua hanyalah mimpi. Tak lama kemudian petugas keamanan memanggil Sri dan menyuruhnya untuk menghadap manajer pabrik dengan alasan ada kerjaan mendadak yang padahal saat itu sudah memasuki jam istirahat. Mendengar hal itu, Purwanti pun langsung membuka tas pribadi milik Sri karena ia merasa ada yang gak beres dengan semua ini. Mbak, kenapa Mbak? Nyari sasaran buat apa? Tumbal pabrik.
Dan benar aja, para petugas itu memasukkan Sri ke dalam pabrik yang kosong. Tapi anehnya mesin-mesin di sana menyala dengan sendirinya. Di mana ternyata bos Safi yang merupakan pemilik pabrik sedang melakukan ritual khusus untuk memanggil iblis jaduk agar diberikan kekayaan yang melimpah. Dan dari sini kita bisa tahu kalau penyebab kematian para buruh pabrik itu bukan karena kecelakaan pas kerja, melainkan jadi tumbal. Di sisi lain, Ustadz Kodrat telah sampai di kawasan pabrik benang. Di sana dia tak sengaja melihat para petugas keamanan lagi mengeroyok seorang pria bernama Sukardi. Sontak Kodrat pun berusaha membantunya, sehingga keributan di antara mereka pun terjadi. Dari kejadian itulah Sukardi sangat berterima kasih sembari menjelaskan maksud dan tujuannya datang ke tempat ini, yakni ingin mencari kebenaran tentang kematian istrinya. Namun gak lama dari itu para petugas yang kalah mulai memanggil abang-abangannya, sehingga inilah yang terjadi. Siapa kamu? Berani ikut campur urusan saya sama si cecurut satu ini? Mereka nggak sadar kalau Kodrat ini bukan ustadz biasa, melainkan punya kemampuan bela diri layaknya Iko Uwais. Makanya dia berhasil mengalahkan cecurut itu dengan begitu mudahnya. Keesokan harinya Sukardi pun cerita kepada Kodrat jika beberapa minggu yang lalu istrinya telah dinyatakan meninggal dunia akibat kecelakaan. Maka dari itu ia sengaja datang ke tempat ini untuk memastikan kebenarannya, sekaligus ingin meminta pertanggungjawaban. Bahkan orang-orang di sekitar juga percaya kalau kejadian itu pasti ada sangkut pautnya dengan makhluk goib. Di tengah perjalanan itu tiba-tiba tingkah Sukardi mulai berubah, di mana sosok mengerikan telah merasuki ke dalam tubuhnya. Kodrat yang melihat itu pun berusaha membacakan doa-doa ruqyah sampai akhirnya beruntung dari kejadian tersebut Kodrat masih bisa selamat meski badannya dipenuhi luka-luka. Ia pun langsung menghampiri Sukardi dan kembali meruqyahnya, di mana ternyata semua ini merupakan ulah bos Safi yang merupakan pemilik pabrik benang emas. Sementara itu Perwanti dan teman-temannya mulai khawatir dengan keselamatannya, karena bisa aja salah satu dari mereka yang akan menjadi target berikutnya. Awalnya Aziza menyarankan untuk keluar dari pabrik ini, namun Perwanti malah menolak, karena dia ingin membuktikan kepada orang-orang kalau kematian Sri dan Marni itu bukan kecelakaan biasa, melainkan korban pesugihan. Tanpa berlama-lama mereka berdua pun memasuki salah satu gedung kosong untuk mencari tahu kebenarannya. Dan benar aja, terlihat bos Safi dan para bawahannya mulai berkumpul di suatu ruangan untuk melakukan ritual pesugihan. Inilah tumbalkan sebagai bukti. Aziza dan Purwanti yang ketakutan sontak melarikan diri, ditambah lagi mereka juga telah mengetahui keberadaannya. Namun sayangnya kaki Aziza tiba-tiba terkilir. Ia pun menyuruh Purwanti untuk meninggalkannya agar teman-teman pabrik lain bisa tahu tentang kejadian ini. Saya mau untuk penjelasan tentang Murni. Saya wakil buruh. Di sisi lain para petugas yang mengejar mulai mendekat dan berusaha menangkap Aziza, tanpa mereka sadari bahwa saat ini Kodrat telah masuk ke dalam pabrik, sehingga inilah yang terjadi. Di sana Aziza benar-benar gak menyangka jika suami tercintanya masih hidup. Mereka berdua pun bercerita tentang banyak hal, sampai di titik dimana Kodrat cerita soal mati suri yang dialaminya. Ia juga mengatakan jika kasih sayang Allah itu jauh lebih besar daripada murkanya. Jadi meskipun seseorang telah melakukan dosa paling besar sekalipun, Allah pasti akan mengampuni. Maka dari itu Aziza tinggal melakukan sholat taubat, menguatkan imannya, dan kembali ke jalan yang benar. Tak lama kemudian para petugas berhasil mengepung mereka, sehingga keributan di antara mereka pun terjadi.
Sementara itu Purwanti berhasil meyakinkan teman-temannya jika Bos Safi itu melakukan pesugihan dan menjadikan mereka sebagai tumbalnya. Masih ada yang berani melawan? Kami tidak akan berhenti sampai kalian membebaskan Aziza. Kita kembali ke dalam pabrik, di mana saat itu Bos Safi sudah tahu tentang latar belakang Ustadz Kodrat. Dan bagaimana bisa, Kodrat yang dikenal selalu berhasil meruqyah orang-orang, tapi nyatanya gagal menyelamatkan anaknya sendiri dari maut. Namun di tengah perbincangan itu dia mendapat kabar dari bawahannya, bahwa saat ini telah terjadi demo besar di depan pabrik. Mendengar hal itu, Bos Safi sangat marah, dan berniat ingin menyantet mereka semua agar tidak terjadi kekacauan. Di momen itulah Kodrat berhasil melepaskan ikatannya. Ia pun mulai menghajar satu persatu para penjaga dan mulai mencari keberadaan istrinya, yang dimana Aziza sendiri juga disekap di ruangan terpisah. Secara tiba-tiba Iblis Zadu kembali menampakkan wujudnya dan ingin menyantap wanita tersebut. Beruntung Kodrat datang di waktu yang tepat. Meski awalnya Kodrat sempat kesulitan, namun pada akhirnya dia berhasil menyelamatkan istrinya dari maut. Di sisi lain, para petugas keamanan berusaha menahan amukan demo. Bahkan mereka tak segan-segan untuk memukulnya dan mengancam akan mengeluarkan dari pabrik ini. Sukardi yang melihat itu pun sontak menghajar petugas tersebut, sehingga keributan di antara mereka pun terjadi. Sedangkan Bos Safi sendiri kembali melakukan ritualnya. Dia meneteskan darah ayam hitam ke semua data pekerja pabrik, yang membuat mereka semua seketika kesurupan. Sontak Kodrat pun membacakan ayat-ayat ruqyah dan berusaha membantu sebisa mungkin. Meski awalnya Ustadz Kodrat sempat kesulitan karena Iblis Zadu itu terus memancarkan sihir jahat. Namun berkat bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada akhirnya ia pun berhasil menyelamatkan para buruh. Setelah itu Kodrat berjalan ke arah iblis tersebut untuk mengeluarkan jurus andalannya, yakni Amaterasu. Hal itu membuat Bos Safi sangat marah dan berniat ingin menghabisi nyawa Kodrat. Sedangkan manajer pabrik yang berusaha kabur langsung dicegah oleh Sukardi. Di momen itulah pertarungan terakhir pun dimulai, di mana saat itu tiba-tiba Kodrat kerasukan John Wick, dan untuk membalas penderitaan yang dialami istrinya, Purwanti, dan juga para buruh pabrik lainnya. Melihat suaminya selamat dari pertarungan itu membuat Aziza sangat lega, dan pada akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Meski tempat itu mengingatkan kejadian buruk tentang Alif, tapi bagaimanapun juga banyak kenangan indah di dalamnya. Malam harinya, Aziza mengobati luka yang ada di tubuh suaminya, membersihkan rambutnya, sampai di titik di mana gangguan iblis Aswala kembali muncul. Saat ingin melakukan sholat taubat, muka Aziza tiba-tiba tersenyum dengan sendirinya, seakan-akan ada yang mengendalikan tubuhnya. Tapi meski begitu, ia berusaha melawan sebisa mungkin agar bisa kembali ke jalan yang benar. Karena salah satu dosa paling besar adalah menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala alias musyrik. Namun lagi-lagi kekuatan iblis itu masih terlalu kuat, bahkan saat ingin membacakan ayat-ayat, Aziza selalu kesulitan dan hampir membuatnya frustasi. Samawat Hanifah. Astagfirullah. Mendengar ada keributan, Kodrat pun menghampiri istrinya itu, di mana ternyata tubuhnya telah dikuasai oleh iblis Aswala. Di momen itulah sosok tersebut meminta agar Kodrat mau bersujud dan menyembah kepadanya. Karena kalau enggak Aziza akan mengalami hal yang sama seperti Alif.
Mendengar hal itu, Kodrat pun dengan terpaksa menuruti permintaan tersebut. Tapi sebenarnya tangan kanan di belakangnya masih berzikir kepada Allah. Dibarengi dengan Aziza yang selalu istighfar di dalam hatinya, ia berusaha menguatkan imannya dan ingin melakukan sholat taubat lagi. Tunduk, Aziza. Lantunan ayat yang biasanya susah untuk diucapkan, tapi kali ini Aziza bisa mengucapkan dengan jelas bahwa sesungguhnya hidup dan matiku hanya milik Allah. Dan sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya, karena beliau maha pengampun dan penyayang. Setelah selesai sholat taubat, Aziza langsung memeluk suaminya. Di momen itulah iblis Aswala mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menggerakkan barang-barang yang ada di sekitar. Sampai akhirnya hal yang tidak diinginkan pun terjadi, di mana Aziza mendorong Kodrat dan mengorbankan nyawanya sendiri. Melihat hal itu, hati Kodrat sangat hancur. Kenapa istrinya sampai berbuat sejauh itu? 3 tahun yang lalu ia telah kehilangan anaknya, dan sekarang Aziza juga mengalami hal yang serupa di depan mata kepalanya sendiri. Setelah kejadian tersebut, iblis Aswala belum musnah sepenuhnya. Ia justru kembali ke desa Kober untuk menargetkan keluarga Ibu Yasmin dan Kiai Rohim yang merupakan guru Ustadz Kodrat. Ini semua terjadi karena ternyata Ustadz Jafar masih hidup. Itulah dia teman-teman akhir dari cerita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Bye-bye.